Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 9 yang Ustadz cintai, yang insyaallah dimuliakan Allah. Pada pertemuan kali ini Ustadz akan menjelaskan materi pertama di kelas 9, yaitu tentang fiqhuz zakah atau fikih zakat. Kita bersama mengetahui bahwa zakat itu adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Yang pertama syahadat, kemudian sholat, kemudian yang ketiga membayar zakat. Nah, untuk itu akan Ustadz lakukan eksperimen kecil, yaitu tentang rukun Islam. Kita bersama tahu bahwa rukun Islam itu harus dijalankan oleh umat Islam. Salah satu ditinggalkan, maka Islamnya nggak akan sempurna. Rukun artinya adalah sebangsa pilar atau tiang. Coba perhatikan apa yang ada di depan Ustadz. Di sini ada buku. Kita ibaratkan buku ini adalah Islam. Di bawahnya ada 4 tiang. Nah, seharusnya ada 5 tiang. Tiang adalah rukun Islam. Kalau ada umat Islam, ngakunya Islam, tapi hanya syahadat tok, maka tentu Islamnya nggak akan sempurna. Atau dia syahadat, nggak mau zakat, nggak mau puasa, nggak mau haji, juga tidak akan sempurna. Nah, kita lihat di depan sini ada buku, kemudian ditopang oleh 4 spidol. Nah, ada umat Islam, ngakunya Islam, bersyahadat, sholat, tapi nggak mau bayar zakat, maka diibaratkan Islam, tapi pilarnya roboh, pilarnya hilang satu. Coba kita ambil satu pilar saja. Maka apa yang terjadi? Dia nggak akan imbang berdiri. Kemudian kita ambil lagi pilar yang lain, nah, maka akan roboh. Artinya apa? Seorang Islam, seorang Muslim tidak menjalankan syariat Islam, tidak mengakui rukun Islam, tidak menjalankan semuanya atau salah satunya, maka agamanya roboh atau tidak sempurna. Baik anak-anak sekalian, tentang zakat akan kita jelaskan, yaitu pengertiannya. Yang pertama, zakat secara bahasa itu artinya adalah suci, baik, berkah, tumbuh atau berkembang. Jadi orang yang membayar zakat itu seperti orang yang mensucikan hartanya atau sedang mengembangkan hartanya. Harta yang dikurangi untuk membayar zakat tidak akan berkurang, tapi justru akan malah bertambah. Kemudian secara istilah adalah sejumlah harta tertentu. Jadi tidak semua harta itu wajib dizakati, tapi tertentu saja dengan syarat tertentu. Jadi ada syarat-syaratnya. Tidak orang yang memiliki harta sekian rupiah wajib zakat, tidak, tapi ada syaratnya yang dikeluarkan untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula. Jadi ada syarat-syaratnya semua. Tidak serta-merta orang punya duit sekian juta wajib zakat. Seperti itu, nanti kita akan jelaskan. Kemudian dalilnya apa? Dasar dari kenapa kita wajib berzakat. Yang pertama adalah surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari mereka sedekah. Kata-kata sedekah yang di slideshow bisa anak-anak lihat sekalian, di garis bawahi. Sedekah di sini artinya adalah zakat. Artinya apa? Rasulullah disuruh mengambil zakat kepada umatnya. Apa fungsinya? Tutahhiruhum. Fungsi zakat yang pertama adalah membersihkan mereka. Wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka. Jadi fungsi zakat yang pertama membersihkan, yang kedua mensucikan. Nah, itu yang kita ambil hikmah dari surat At-Taubah ayat 103. Itu dalil pertama. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis yang sangat terkenal, kalian insya Allah sudah hafal sebagian. Salah satu hadis dalam Arba'in An-Nawawiyah, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam didirikan di atas 5 dasar, 5 pilar. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Yang digaris bawahi adalah kata wa ita'iz zakah, dan berikanlah atau tunaikanlah zakat. Maka ini termasuk pilar Islam, termasuk rukun Islam, dan wajib dilakukan. Anak-anak yang dimuliakan Allah, kemudian syarat wajib zakat apa? Yang pertama, orangnya harus Islam.
Kalau orang non-Islam ya tidak wajib zakat. Ada orang non-Islam nggak bayar zakat, ya nggak usah dimarahi. Itu adalah kewajiban bagi umat Islam. Kemudian yang kedua, milik sepenuhnya. Jadi harta itu harus dimiliki oleh seseorang tersebut, benar-benar milik dia, bukan titipan. Anda dititipi oleh teman Anda sekian ratus juta rupiah, tapi itu titipan, maka Anda tidak wajib bayar zakat karena hanya dititipi tok. Anda dititipi oleh bapak ibu emas misalnya 1 kilogram emas, tapi itu hanya titip, maka tidak wajib dizakati karena bukan milik sepenuhnya. Yang ketiga, cukup haul. Haul di sini artinya adalah batasan waktu, minimal adalah 1 tahun. Jadi harta itu sudah dimiliki oleh seseorang minimal 1 tahun hijriyah, 1 tahun qamariyah. Misalkan uang ini dimiliki dari bulan Muharram sampai Dzulhijjah genap 1 tahun, maka di akhir tahun dia wajib mengeluarkan zakat jika terpenuhi syarat yang keempat. Yang keempat yaitu cukup nisabnya. Nisab itu adalah batasan jumlah minimal sebuah harta yang wajib dizakati. Dalam hal ini jumlahnya adalah setara dengan 85 gram emas. Jika 1 gram emas itu seharga hari ini 500.000, tinggal kalikan saja 500.000 kali 85 sama dengan kurang lebih 42.500.000 rupiah. Itu batasan minimal seseorang sudah wajib mengeluarkan zakat. Punya uang di bawah tadi, di bawah 42 juta, ya belum wajib. Kalau ternyata dia punya uang itu tidak sampai 1 tahun, 2 bulan sudah hilang atau hangus atau sudah dipakai, ya nggak wajib zakat juga. Jadi harus dimiliki selama 1 tahun full. Baik anak-anak sekalian, kemudian selanjutnya siapa saja yang berhak menerima zakat atau yang sering kita sebut dengan mustahiquz zakah, orang yang berhak menerima zakat. Coba kita perhatikan surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah atau zakat itu yang pertama diberikan kepada al-fuqara. Fuqara itu jamak dari fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki income atau pemasukan yang cukup memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi nggak punya kerja, luntang-luntung, nggak punya pemasukan juga, namanya fakir. Ini orang yang levelnya paling bawah. Di atasnya fakir ada wal masakin, orang-orang miskin. Nah, miskin itu orang yang masih memiliki pekerjaan, hanya saja tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasilnya pas-pasan. Jadi orang miskin itu di atasnya fakir. Fakir itu orang yang sangat-sangat butuh bantuan. Sedangkan miskin ada levelnya di atasnya. Dia masih memiliki pekerjaan, tapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga, siapa yang berhak menerima zakat? Wal 'amilina 'alaiha, orang-orang yang mengurusi zakat atau amil zakat. Nah, di sekitar kita bisa melihat banyak lembaga amil zakat. Kalau di Muhammadiyah kita mengenalnya dengan lazismu lembaga amil zakat, infak dan sedekah Muhammadiyah. Itu adalah amil, orang yang ngurusi zakat. Mereka berhak menerima zakat. Walaupun amil itu orang kaya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kalau orang yang berhak menerima zakat, yang lainnya itu orang-orang miskin, orang yang membutuhkan uang atau harta. Tapi berbeda dengan orang yang amil tadi. Karena amil itu walaupun kaya, dia tetap berhak menerima zakat. Ya. Selanjutnya anak-anakku, wal mu'allafah qulubahum. Yang berhak menerima zakat selanjutnya adalah orang-orang yang mu'allaf, orang-orang yang dilunakkan hatinya untuk masuk Islam, orang-orang yang tertarik untuk masuk Islam, itu dikasih zakat. Biar apa? Ya biar lebih tertarik dengan Islam dan lebih kuat imannya dengan agama Islam. Selanjutnya adalah wafir riqab, untuk memerdekakan budak. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan, insya Allah, karena Islam sendiri sudah menghapus perbudakan sedikit demi sedikit, ya, perlahan-lahan sejak zaman Rasulullah hingga sekarang. Alhamdulillah sekarang kita sudah tidak di zaman perbudakan. Kemudian wal gharimin, orang yang berhak menerima zakat selanjutnya adalah
orang yang berhutang dan dia tidak sanggup untuk melunasi hutangnya, dan hutang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka dia terpaksa berhutang, maka kita salurkan zakat kepadanya untuk bisa melunasi hutangnya. Kemudian adalah wa fi sabilillah, dan untuk di jalan Allah, segala aktivitas fi sabilillah, misalkan TPA, pengajian, kemudian untuk sekolah-sekolah, pesantren, dan lain sebagainya, dalam aktivitas yang positif, maka boleh kita berikan zakat, boleh kita berikan bantuan agar kegiatan fi sabilillah tersebut berlangsung dengan lancar, berjalan dengan semestinya. Baik anak-anakku sekalian, kemudian wabnis sabil, yang terakhir adalah dan untuk ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, maka kita boleh memberikan zakat kepada orang tersebut. Selanjutnya anak-anakku sekalian, baik anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah macam-macam zakat. Ya, jadi zakat itu ada dua jenis. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal, zakat harta. Nah, yang sering kita praktekkan, sering kita lihat di sekitar kita, di rumah kita adalah tentang zakat fitrah saja, padahal ada dua jenis zakat, dan yang lebih banyak jumlahnya adalah zakat mal, ya. Nah, sekarang kita bahas yang zakat fitrah terlebih dahulu. Nah, syaratnya ada 3. Yang pertama adalah Islam. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang Islam dulu, ya. Orang yang beragama Islam. Yang kedua, orang tersebut masih hidup saat terbenam pada terbenamnya matahari pada malam sholat Idul Fitri, ya. Jadi kalau ada orang Islam meninggal di awal Ramadan, maka dia nggak wajib zakat fitrah. Atau dia meninggal setelah sholat Idul Fitri, atau dia meninggalnya di tengah-tengah Ramadan, ya nggak wajib zakat, ya. Yang wajib adalah orang yang masih hidup ketika malam takbiran. Nah, kemudian yang ketiga, memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya sendiri maupun untuk orang yang sedang dalam tanggungannya. Seorang ayah nanggung makan anak istrinya, maka kalau mereka semua tercukupi makannya ketika hari raya, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kapan kita wajib atau kapan kita boleh membayar zakat fitrah? Di sini dibagi 3. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan. Artinya diperbolehkan apa? Kita boleh membayar zakat di waktu ini, ya. Siapapun boleh membayar zakat fitrah, ya, yaitu ketika awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Bayar zakat tanggal 1 Ramadan boleh, tanggal 2 boleh, tanggal 3 boleh, sampai akhir Ramadan, itu boleh. Yang kedua, waktu wajib. Artinya pada saat ini adalah batasan akhir. Kalau telat, ya bukan zakat namanya, maka wajib. Kapan? Yaitu ketika matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Tanggal 30 Ramadan atau 29 Ramadan, matahari terbenam, seseorang sudah wajib harus mengeluarkan zakat fitrah, ya. Karena itu batasan terakhir. Yang ketiga, waktu yang afdol, yang utama. Yang utama adalah sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Nah, ini bisa dibayangkan waktunya sangat singkat sekali. Karena seseorang biasanya setelah sholat subuh sudah persiapan untuk sholat Idul Fitri dan seterusnya, sehingga nggak sempat untuk bayar zakat. Nah, ini sebenarnya waktu yang utama, ya. Sebenarnya ini waktu yang utama, yang lebih afdal bagi seseorang untuk bayar zakat fitrah. Anak-anakku sekalian, mari kita tengok tentang hadis tentang membayar zakat fitrah, yaitu farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Rasulullah telah mewajibkan kita untuk membayar zakat fitrah. Apa fungsinya? Coba dilihat di slide yang ada di depan kalian. Yang pertama, taharatan lisaim. Dia akan membersihkan orang yang puasa. Dari apa? Minal lagwi warrafas. Membersihkan orang yang puasa dari hal yang sia-sia, warrafas, dan tindakan keji. Tindakan keji maksudnya mungkin ketika puasa dia memikirkan yang jorok-jorok atau berkata kotor, ya, atau dia misuh misalnya. Nah, ini dibersihkan dengan zakat fitrah. Al-lagwi, perbuatan sia-sia. Misalnya seorang sedang puasa, dia menghabiskan waktu nonton drakor 24 jam misalnya. Nah, itu kan waktunya habis sia-sia.
atau dia main catur sampai lupa sholat dan seterusnya, nah maka dibersihkan, disucikan dengan zakat fitrah. Itu fungsi yang pertama. Lalu fungsi yang kedua apa zakat fitrah? Wa tu'matan lil masakin, sebagai makanan, ya, sebagai bentuk bantuan makanan bagi orang-orang miskin, ya, supaya ketika hari raya itu benar-benar merasakan senang, bahagia bahwa ini benar-benar hari raya, dia bisa makan-makan. Man addaha qabla salah, kata Rasulullah. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan. Siapa yang membayar zakat qabla salah, sebelum salat, fahiya zakatun makbulah. Orang yang bayar zakat dan itu dilakukan sebelum salat Idul Fitri, maka itu adalah zakat yang insya Allah diterima. Sedangkan waman addaha ba'da salah, dan orang yang membayar zakat kok setelah salat Idul Fitri, fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka dia dianggap sebagai sedekah biasa saja, bukan zakat. Kenapa? Karena waktunya terlambat. Nah, misalkan kita lupa membayar zakat, ya, kemudian kita ingin sengaja mencari waktu afdal. Waktu afdal tadi adalah ba'da sholat subuh, sebelum sholat Id. Ternyata kita sibuk sekali persiapan sholat, akhirnya malah lupa, telat. Nyari orang miskin nggak ketemu, nyari amil zakat nggak ketemu. Akhirnya, ya, kita bayarnya setelah sholat, maka itu bukanlah zakat, tetapi disebut sedekah biasa. Wallahu a'lam bis-shawab. Anak-anakku sekalian, mungkin dalam video ini Ustadz cukupkan sekian, karena video selanjutnya akan kita bahas tentang zakat mal, karena pembahasan tentang zakat mal itu membutuhkan waktu yang lumayan agak panjang dan penjelasan yang lebih terperinci. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Kalau ada kekurangan, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan melalui WA atau melalui aplikasi Psikologi, atau bisa telepon ke Ustadz. Terima kasih. Mudah-mudahan anak sekalian bisa memahami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.